Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang budiman, yang berbahagia. Baik, pada kesempatan ini kita kembali ke pelajaran PAI kelas 9 ya, dengan tema beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. Kita akan melihat apa sih kade yang ingin disampaikan, ingin dipahami, ingin dikuasai oleh para siswa khususnya ya, tingkat SMP ya. Yang pertama, kompetensi dasar pengetahuan yang harus dimiliki itu adalah memahami makna iman kepada qada dan qadar berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitar dalam makhluk ciptaannya. Kemudian kade keterampilan yaitu menyajikan dalil nakli tentang adanya qada dan qadar. Nah, kade ini adalah kade penyesuaian dengan kondisi hari ini ya. Adapun tujuan pembelajaran ya, atau indikator yang ingin dicapai, pertama, siswa mampu mendeskripsikan ya, atau menceritakan pengertian qada dan qadar dan takdir dengan baik. Yang kedua, menunjukkan dalil iman kepada qada dan qadar dengan benar. Ketiga, menyebutkan macam-macam takdir dengan benar. Yang keempat, menjelaskan contoh takdir mu'allaq dengan benar. Yang kelima, menjelaskan contoh takdir mubram dengan benar. Yang keenam, menjelaskan manfaat beriman kepada qada dan qadar dengan benar. Yang ketujuh, menunjukkan contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang kedelapan, berperilaku tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi dari pemahaman iman kepada qada dan qadar. Nah, kita lihat dulu definisi iman ya. Definisi iman secara lugawi atau secara bahasa, iman itu artinya percaya atau yakin. Percaya dan meyakini. Nah, itu definisi bahasa atau secara bahasa dari pengertian iman. Kalau kita lihat definisi atau pengertian iman dalam hadis, ya, Rasulullah SAW menyebutkan iman itu adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan. Nah, itu yang disebut dengan iman. Nah, kalau kita beriman kepada qada dan qadar, ya, nah, berarti meyakini atau percaya terhadap adanya qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian dari rukun iman yang ke-6. Ya. Nah, beriman kepada qada dan qadar artinya kita yakini dalam hati, diamalkan dengan perbuatan dan diucapkan dengan lisan. Atau diucapkan dengan lisan baru kemudian diamalkan dengan perbuatan, ya. Kemudian secara bahasa, qada memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum atau keputusan atau ketetapan atau kehendak. Itu yang disebut qada secara bahasa. Kemudian qadar secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan kehendak. Nah, adapun secara istilah dari pengertian qada itu adalah, yang dimaksud qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali atau sejak zaman ketika segala sesuatu belum tercipta.
itu disebut dengan qadar, ya. Sementara qadar secara istilahi, ya, qadar ialah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Nah, sekarang kita lihat dalil nakli dan dalil akli, ya, akli dan nakli iman kepada qada dan qadar. Kita preteli dulu. Dalil artinya pendapat, alasan, keterangan yang merujuk pada pengertian hukum, itu disebut dengan dalil. Sementara ada dalil akli, yaitu dalil yang berasal dari akal pikiran manusia, ya. Kemudian dalil nakli itu dalil yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Adapun dalil yang berkaitan dengan iman kepada qada dan qadar itu dalil nakli yang berasal dari atau bersumber dari Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 8. Allah menyebutkan wa kullu syai'in indahu bimiqdar, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Nah, ini Allah menyebutkan, sehingga dengan demikian seharusnya kita bertambah kuat iman kita, bertambah tinggi kepercayaan kita terhadap apa yang Allah sebutkan terhadap qada dan qadar, terhadap manusia itu sendiri. Nah, qada dan qadar atau takdir dibagi dua, takdir mu'allaq dan takdir mubram. Jadi qada dan qadar itu disebut juga dengan takdir. Sementara takdir itu terbagi dua. Ada takdir mu'allaq, artinya takdir yang berubah, ya. Nah, berubah. Kemudian ada takdir mubram, yang takdir tidak berubah. Takdir mu'allaq secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha dan ikhtiarnya. Jadi takdir mu'allaq itu ada ikhtiar manusia di dalamnya untuk merubah, ya. Misalnya kepandaian, ya, cerdas, itu ada kaitannya dengan ikhtiar kita. Kemudian kesehatan, kita sehat, nasihat sehat, itu ada kaitan dengan ikhtiar. Ya, ini berkaitan dengan takdir. Jadi takdir mu'allaq itu takdir yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri seorang hambanya, seorang manusia, tapi berkaitan dengan ikhtiarnya, ya. Kemakmuran pada dirinya secara keluarga, individu, keluarga, masyarakat, itu berkaitan dengan ikhtiarnya. Dan ini dasar hukumnya, dalilnya Allah menyebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan sesungguhnya Allah tidak akan merubah, ya, keadaan suatu kaum hatta yughayyiru ma biqaum, sampai dirinya sendiri yang akan merubahnya. Nah, oleh karena itu kesempatan dan bagi kita sebagai umat manusia, ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan kegiatan-kegiatan, ya, berusaha dan ikhtiar berkaitan dengan kepandaian, kesehatan, kemakmuran, ya. Karena Allah sudah menyebutkan, ya, perubahan pada manusia itu berkaitan dengan usaha sendiri. Sementara takdir mubram secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, sudah pasti ketentuan mutlak dari Allah SWT yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Ini tak ada peran, ya, manusia di dalamnya. Kalau mu'allaq itu ada peran manusia, kalau mubram itu tidak ada peran karena dia kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Misalnya jenis kelamin, kita tidak bisa berperan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Usia dan umur, usia atau umur itu sendiri, ya, itu tak ada kaitan dengan peran. Seandainya kalau kita tahu usia kita meninggal besok misalnya,
atau umur kita hanya sebatas. Tentulah manusia ini senantiasa beribadah, ya. Inilah hikmahnya, ya, kenapa usia ini bagian dari takdir mubram, kehendak Allah SWT agar kita bisa bekerja, bisa belajar sebagai siswa, ya. Kalau kita tahu kapan kita meninggal, semua orang tak mau bekerja lagi, semua orang tak mau belajar lagi, ya, ibadah senantiasa ibadah yang dilakukannya. Nah, inilah diantara hikmahnya Allah menyebutkan tak ada ikhtiar manusia di dalam, tak ada andil manusia di dalam ini, ya. Nah, api panas itu selama-lamanya panas, ya. Dari semenjak dahulu sampai hari ini dan ke depan itu tetap panas, ya. Kemudian gaya gravitasi misalnya, senantiasa setiap benda itu pasti beratnya ke bawah, ya, jatuhnya ke bawah. Dan ini hukum alam, hukum sunnatullah, itu yang disebut dengan takdir mubram. Apa manfaat kita beriman kepada qada dan qadar itu? Pertama, menenangkan jiwa kita, ya. Menenangkan pikiran kita, menenteramkan hati kita, ya. Kemudian kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Sabar dengan apa yang terjadi, ya, terhadap diri kita, ya. Dan bersyukur dengan nikmat-nikmat yang senantiasa Allah luncurkan, anugerahkan kepada kita, ya. Yang ketiga, menumbuhkan sifat optimis, ya. Apalagi kaitan dengan usaha manusia, ya, kepandaian, kecerdasan, itu kita optimis akan ada perubahan, ya, pada manusia. Kemudian menjauhkan diri dari sifat sombong, ya. Jadi kalau kita misalnya ternyata dapat juara misalnya sebagai seorang pelajar, ya, itu tidak serta-merta memang dari kita sendiri, tetapi juga, ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Walau realnya itu adalah usaha dan kerja keras kita, tetap saja kita tidak sambil sombong, karena semua itu adalah Allah yang memberikan. Nah, kemudian contoh perilaku yang beriman kepada qada dan qadar. Nah, pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ini contoh perilaku beriman qada dan qadar, ya. Karena dia tahu bahwa takdir mu'allaq tadi dipengaruhi oleh manusia sendiri, ya. Ada ikhtiar di dalamnya, maka dia senantiasa akan sungguh-sungguh dalam belajar sebagai seorang pelajar, bekerja sebagai seorang pegawai, mengajar dengan baik sebagai seorang guru, ya. Dan prestasi itu dia sendiri yang akan menentukan, ya. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan bentuk rupawan. Nah, ini dengan adanya qada dan qadar itu kita bersyukur, ya, dengan rupawan yang kita miliki hari ini, ya, kegantengan yang kita miliki, kecantikan yang kita miliki, atau menurut orang kita kurang tampan atau kurang cantik, kita bersyukur. Itu karunia dari Allah SWT, karena itu relatif siapa yang melihat dan siapa memandangnya, ya. Kemudian taat dan tunduk kepadanya. Nah, ini contoh perilaku. Kenapa kita harus taat dan tunduk kepadanya? Ya, karena memang Allah sudah tetapkan kalau misalnya api itu panas, kita tunduk dan taat kepadanya, ya. Jangan dipegang misalnya, kecuali ada hal-hal tertentu, misalnya kejadian-kejadian tertentu. Pada Nabi Ibrahim, api tidak dipanas, itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Nah, itu saja yang mungkin bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua dan kepada pemirsa, ya. Banyak kekurangan, banyak kehilapan, bila taufiq wal hidayah.